Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dulu ya. Untuk nanti kita undang beberapa saat lagi narasumber kita pada kesempatan kali ini. Teh Kiki, tema kita hari ini apa, Teh Kiki? The Miracle of Niat. Niat. Oke, Masya Allah sekali. Mudah-mudahan dalam waktu singkat diskusi kita kali ini memberikan banyak manfaat. Nah, ini. Oke, teman-teman, kita sambut bersama-sama. Inilah narasumber kita. Nah. Oke. Waalaikumsalam. Kok suara saya mantul? Suara saya kedengeran nggak? Kedengaran Ibu. Kedengaran. Oh ya, mantap. Alhamdulillah, jelas Bu. Aja mantul. Iya. Mantap ya Bu. Sekarang posisi katanya lagi di Jakarta ya nih teman-teman. Jadi alhamdulillah ya Teh Kiki ya. Ibu Tika ini berkenan untuk meluangkan waktunya, sedikit waktunya di tengah kesibukannya untuk berbagi bersama kita diskusi ya. Minimalnya kita menambah silaturahmi ya Bu. Oke. Iya, Bu. Ya, silakan Teh Kiki. Kita langsung mulai aja nih. Kita biasanya di kemarin itu kan bahasanya tentang marketing, kali ini agak lebih konseptual dikit. Mangga Teh Kiki. Oke, Ibu. Ibu sebelumnya boleh dong perkenalan dulu sama teman-teman yang lagi nonton. Perkenalan Ibu. Oke. Kenalan ya. Nama saya Tika. Saya sehari-hari sih bergerak di bidang training sebetulnya ya. Cuman dalam setahun ini sebetulnya, setahun terakhir pada saat mulai COVID, menemukan sesuatu yang luar biasa. Walaupun sebenarnya selama ini juga bertahun-tahun sudah melakukan, hanya ternyata ada sesuatu rahasia loh di balik COVID ini. Dan ternyata itu pun sangat nyambung dengan wirausaha. Apa itu rahasianya? Nanti kita akan sama-sama bahas ya. Oke, seru banget nih. Oke, Teh Kiki bisa langsung dimulai dengan pertanyaan pertama dari Teh Kiki ya. Oke. Jadi gini pertanyaan pertama ya Bu ya. Apa aja sih keseharian atau aktivitas Ibu sekarang? Oke. Keseharian saya seorang ibu dengan 4 orang anak, masih kecil-kecil, usianya 12, 10, 7, dan 2 tahun. Dengan usia yang sangat dekat itu, untuk membuat saya tetap waras, karena biasanya kalau seorang ibu diberikan tugas domestik keseharian di rumah tuh banyak tantangannya lah. Sehingga peran kedua adalah saya juga sehari-hari menjadi trainer. Dan trainernya memang lebih banyaknya di dunia anak-anak. Jadi menyampaikan training kepada anak-anak usia SD. Itu. Selain itu juga karena memang hubungannya dengan dunia anak, akhirnya nyambung juga dengan dunia parenting nih. Parenting yang sering saya sampaikan. Nah, cuman di lain keseharian itu punya hobi sebenarnya sih, hobi baru yang ditemukan pada saat pandemi gitu ya. Selama ini dilakukan, tapi ternyata kok lebih powerful ketika pandemi gitu ya. Tuh, selamat datang Bunda Evi, Masya Allah. Ada guru saya katanya Coach Tika. Izin ya Bunda. Selamat ya. Datang semuanya. Dan di sini pun. Dan di sini pun saya bukan akan mengajari ikan berenang, bukan akan mengajari burung terbang, karena pasti di sini apalagi followernya Kang Oni adalah orang hebat ya, para UMKM yang memang sudah pengalamannya banyak lah gitu. Tapi minimal dengan sharing sedikit bisa menambahkan amunisi tambahan, kurang lebih seperti itulah. Ya. Oke Ibu. Nah, sekarang saya nyambung nih Bu, langsung aja nih, langsung ke topik pembahasan kita tentang bab niat ya Bu. Memang niat ini katanya ada salah satu hadis
atau apa ya, dalil. Saya kurang tahu juga itu yang katanya innamal a'malu binniyat gitu Bu ya. Segala sesuatu amal itu tergantung dari niatnya. Nah, kaitannya dengan berwirausaha Bu, khususnya ya saya juga kan menjalankan beberapa bisnis dan juga memang kita tuh ngerasain gitu Bu, kadang suka kendor, kadang jadi males. Aduh, kok jadi berat, nggak seperti di awal. Katakanlah 2 bulan pertama itu semangat, tapi udah bulan keempat, bulan kelima, aduh kadang-kadang suka ya banyak hal-hal yang sebetulnya kecil, tapi kita jadi merasa berat. Nah, saya kira itu mungkin ada masalah Bu ya dengan niat atau seperti apa, dan mungkin biar teman-teman juga di sini yang menyaksikan ikut belajar bagaimana kita men-setting niat. Mangga Ibu, tipsnya seperti apa? Oke, kalau berbicara mengenai niat, saya mau nanya balik nih sama Kang Oni. Kang Oni, dari berbagai bisnis yang dijalankan, bisnis mana yang paling Kang Oni senang melakukannya? Nah, saya sebetulnya bisnis yang paling senang nih Bu ya, yang paling mudah mendapatkan income-nya Bu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya bisa mengenal banyak orang-orang baru, dan dari sekian bisnis saya juga ada bisnis konsultan ya Bu ya. Jadi saya bertemu dengan penjual atau pelaku bisnis yang ingin dibantu untuk setup digital marketingnya. Itu saya senang karena kita jadi bertambah lagi teman, bertambah lagi saudara gitu, selain finansial gitu Bu ya. Itu yang saya senang Bu. Oke, jadi bisnis konsultan ya. Nah, kenapa Kang Oni senang melakukan itu? Kenapa ya? Jadi gini Bu. Jadi apa yang mendorong Kang Oni tetap bertahan di bisnis itu dan senang melakukannya? Jadi saya tuh banyak yang bilang, ini kata teman-teman, kalau bertanya sesuatu dan saya coba jawab, kok katanya kalau kamu yang jelasin saya jadi ngerti gitu Bu. Karena basic saya itu sebetulnya kuliah pendidikan Bu, keguruan. Sempat ngajar nggak lama sih, 3 tahun, tapi akhirnya kembali ke full dunia bisnis. Dan kata teman-teman, saya kalau ngejelasin sesuatu itu enak, yang tadinya sulit dimengerti jadi mudah dimengerti dengan berbagai perumpamaan yang ada di bidang mereka. Seperti itu sih Bu. Apa perasaan yang timbul ketika mereka senang mendengarkan penjelasan Kang Oni? Rasanya saya ada kepuasan gitu Bu ya. Jadi saya menemukan apa yang menjadi puas? Kenapa jadi puas gitu? Nilai apa sih yang muncul di sana? Jadi saya merasakan ada eksistensi diri saya itu berasa buat orang lain Bu. Itu Bu. Eksistensi diri berasa. Siapa yang keeksistensian itu muncul ke dalam hati Kang Oni? Siapa sesungguhnya yang eksis itu? Kang Oni kan tadi senang katanya eksistensinya muncul ya. Siapa yang memberikan eksistensi ke dalam hati Kang Oni itu? Siapa sesungguhnya di dunia ini yang eksis? Itu, Bu. Ya. Siapa sesungguhnya di dunia ini yang eksis? Yang nyata, yang ada, yang memberikan itu kepada Kang Oni. Udah masuk filosofis kayaknya, ini berat banget nih. Sebenarnya ada sebuah ini Kang, ada sebuah proses, kita namanya adalah coaching for business gitu ya. Nama coaching barangkali sahabat-sahabat di sini yang bergabung sudah sering mendengar. Namun yang kami lakukan biasanya adalah ada inner drive, ada dorongan terdalam kenapa orang melakukan sesuatu. Sama halnya dengan berwirausaha. Kang Oni kan tadi jelaskan nih, ini sebagai contoh gambaran aja supaya teman-teman di sini dapat gambaran. Kang Oni itu senang nih ketika menyampaikan sesuatu. Kang Oni ini senang nih ketika menjadi konsultan orang untuk bisa mengembangkan bisnis. Bahkan testimoni orang itu adalah ketika mereka senang dengan yang dijelaskan dan mereka lebih merasa mudah dijelaskan oleh Kang Oni. Kang Oni merasa eksistensi saya kayaknya kok jadi berarti buat mereka gitu ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan eksistensi, siapa sesungguhnya yang eksis di dunia ini? Yang pertama kali ada di dunia ini. Nah, pasti Tuhan kita ya, yang menciptakan kita. Artinya,
Kang Masya Oni Allah. Ya, merasa betul. Kang Oni itu eksis, sesungguhnya bukan sekedar eksistensi dari ilmu saja, tapi sesungguhnya Kang Oni sudah memiliki alasan. Alasan terdalam kenapa Kang Oni mau melakukan ini sampai hari ini, karena sesungguhnya Kang Oni punya alasan terdalam, yaitu Oke, oke. eksis. Eksisnya itu siapa? Nilai siapakah itu? Siapakah yang memberikan rasa eksis kepada hati Kang Oni? Bagi Iya. kita yang Muslim, kita tahu bahwa Dia Allah yang memberikan rasa itu kepada hati. Allah. Dan ketika Kang Oni menyampaikan ini kepada orang lain, sesungguhnya bukan sekedar ilmu marketing yang disampaikan, tapi Kang Oni sedang mengenalkan siapa kepada mereka. Tuhan kita yang memberikan rasa itu ke dalam hati. Maka itulah sesungguhnya yang dinamakan niat. Kalau kami menyebutnya grand why. Jadi ada dorongan terdalam yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Itulah mungkin bahasa lain orang menyebutnya passion ya. Passion itu kan apa yang dilakukan, dengan melakukan itu kita lakukan tanpa ada rasa berat. Apakah sesuatu yang kita lakukan, kita melakukan itu kita rela tidak dibayar misalnya. Sekarang gini misalnya, Kang Oni ada orang yang datang. Ada orang yang datang kepada Kang Oni, dia minta bantuan. Tapi misalnya dia tidak bisa memberikan finansial sebesar yang diharuskan. Kang Oni tetap bantu dia nggak? Tetap bantu. Nah, itu juga menjadi grand why Kang Oni. Kang Oni sudah sudah dititipi nilai membantu. Oke. Iya. Dititipi nilai membantu oleh Allah. Itulah kenapa yang membuat Kang Oni tidak berhenti sampai hari ini. Betul? Iya. Itulah yang menjadi anak. Artinya, setiap wirausaha pasti punya alasan ini. Dan kenapa mereka mungkin belum istiqomah atau datangnya tadi up and down sebulan, 2 bulan, oke. Kemudian ketika ada tantangan, melo lagi, mundur lagi. Karena bisa jadi belum menemukan grand why-nya tadi. Alasan yang diniatkan itu masih pada level 1. Level 1 itu apa? Kepastian, uang, finansial. Ketika kita hanya di level itu, ketika terjadi hambatan di depan, dia pasti akan mundur. Tapi bagi Kang Oni, ketika Kang Oni misalnya ada tantangan, apakah Kang Oni tetap melanjutkan? Lanjut terus, Bu. Iya, pantang menyerah. Karena Kang Oni sudah punya niat, sudah punya grand why. Itu kurang lebih. Iya, Bu. Oke. Oke, Masya Allah. Jelas sekali ya. Jadi saya sementara Ibu tadi menyampaikan, saya sambil merenung juga nih, Bu. Bangga dari Teh admin Gema Baitullah. Tadi kan Ibu bilang kalau misalnya kita itu belum istiqomah ya, Bu ya. Kalau misalnya masih ngerasa up down kayak gitu ya. Nah, boleh dong Bu sharing tips-tipsnya biar kita tuh bisa istiqomah gitu, Bu. Oke. Wajar secara manusia pasti ada energi yang turun. Ya, kalau dalam sebuah penelitian, ketika seseorang energi levelnya tinggi, energi levelnya baik, itu insya Allah ada tantangan apapun dia akan mampu untuk mengatasinya. Tapi ketika seseorang energi levelnya turun, itu biasanya akan mudah akan mudah terserang penyakit ya, karena kan imunitasnya turun. Contoh, kalau dia sudah merasa takut nih ya, takut. Biasanya kalau udah takut, dada berdebar nggak? Iya. Ya. Ketika dada berdebar, itu ada sebuah penelitiannya loh. Ketika seseorang dadanya berdebar, ketika dia gelisah, ketika dia takut, sebenarnya dia akan sulit untuk menyerap energi-energi positif di sekitar dia. Gitu. Karena itu, saya mengutip ilmu dari Ustadz Nasrullah ya, yang tentang magnet rezeki. Kenapa seseorang itu rezekinya sulit atau seret? Karena memang energinya dia sedang rendah, dia sedang takut, dia gelisah.
yang dia cari hanya finansialnya saja. Kalau diibaratkan ada 2 buah permen, orang kan pasti pengen permen kan, gitu ya. Tapi orang biasanya pengen permennya doang, nggak mau bungkusnya. Padahal sesungguhnya Allah itu berikan dengan bungkus-bungkusnya loh. Bungkusnya itu apa? Perjuangannya, tantangannya, ujian kehidupannya. Itu harus kita terima utuh sebetulnya. Nah biasanya dari pengalaman sekitar ya gitu, dia belum apa-apa karena ada tantangan, akhirnya udah mulai ini dulu gitu, udah mundur lagi, ganti lagi bisnis lain. Tantangan 1 bulan 2 bulan ganti lagi bisnis lain, merasa bahwa karena yang diceknya hanya level 1 tadi, ini belum balik modal nih, nggak bisa nih, ini saya udah habis, udah boncos nih, ini saya ini nih gitu kan, belum melihat proses yang kedepannya gitu. Nah gimanakah caranya supaya istiqomah? Sebenarnya setiap hari itu bagi kita yang muslim, kita tuh sudah melakukannya loh. Kita sudah mengucapkannya setiap hari. Bahkan bisa jadi sehari lebih dari 7 kali. Ada di mana coba? Ada yang bisa jawab nggak? Coba follower yang mendengar kira-kira. Iya, setiap hari itu kita sebenarnya sudah lakukan untuk menjaga istiqomah. Ya, kira-kira sahabat-sahabat ada yang mendengar? Kira-kira ada yang tahu nggak bagi yang muslim? 7 kali. Apa ya? Ya, ada standarnya 5 kali sih. Cuman sebetulnya betul. Ada di dalam sholat, Kang. Dalam sholat itu, apakah yang kita baca setiap sholat itu pasti dibaca. Bahkan ketika sebelum memulai doa, kita biasanya baca itu. Surat apa itu? Oh, iya. Yes, Teh. Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah itu ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Artinya apa? Tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Jalan yang engkau beri nikmat dan bukan jalan yang engkau murkai. Setiap hari kita baca, setiap sholat kita baca. Namun pertanyaannya, itu adalah cara kita untuk istiqomah sebenarnya. 7 ayat yang diulang-ulang itu sebenarnya adalah cara Allah untuk mendidik manusia bahwa ada sebuah vaksin ini loh, vaksin hati untuk kita tetap istiqomah. Namun pertanyaannya, bisa jadi kenapa itu belum tertanam ke dalam hati kita, karena yang kita lakukan hanya sekedar ritualnya saja. Al-Fatihahnya dibaca hanya dalam lisan saja. Kalau kita bedah, Masya Allah, di dalam Al-Fatihah itu luar biasa. Itu baru 1 surat. Bayangkan keseluruhan isi Quran itu. Dan sebenarnya bab niat itu kalau mau kita bahas nggak cukup 15 menit, bisa berjam-jam. Tapi kurang lebih seperti itulah gambarannya. Gitu Kang Oni, Teh Kiki. Insya Allah Ibu. Banget sekali ya. Duh, jadi berasa ditampar-tampar ini ya. Ibu. Kita sering baca, ya, tapi kurang meresapi mungkin ya. Bisa inilah saling mereminder lah. Bisa jadi saya pun seperti itu. Tapi guru saya Pak Arim menyampaikan cara belajar terbaik adalah menyampaikan kembali. Jadi ketika saya sharing ini pun bukan berarti saya paling paham, paling bisa, tapi untuk juga mengingatkan saya tentang apa yang harus on the track terus kita lakukan. Ya, gitu. Oh iya. Oke teman-teman, kalau ada yang mau nanya juga mungkin bisa diketik, cuma nanti nggak akan dibacain langsung sama Teh Kiki karena kita tunggu jeda. Ketika udah momennya tepat, nanti Teh Kiki mau scroll lagi mengulas pertanyaan teman-teman. Oke? Siap. Jadi tinggal diketik aja ya, nanti akan ditandain sama Teh Kiki dan insya Allah akan kita bahas. Mudah-mudahan waktunya cukup dan Ibu juga masih berkenan ya untuk bersama kita dan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, pertanyaan berikutnya nih, Teh Kiki, ini saya yang nanya ya. Boleh. Ya. Aku lah. Boleh, ayo Teh Kiki aja, silakan. Oke, Bu. Kan tadi Ibu cerita ya, Ibu tuh selain jadi bertetangga, Ibu juga jadi trainer. Nah, selain jadi trainer, Ibu punya bisnis gak sih, Bu?
Menjalankan bisnis Ini juga yang menarik nih. Ini yang menarik. Jadi saya memang basicnya mungkin ini ya, seneng dagang dari kecil tuh, dari sejak SD itu saya sudah ngejualin apa sih, stiker nama ya. Dulu memang ayah saya meninggal pada saat saya kelas 6 SD waktu itu. Ternyata kalau saya kaji sampai sekarang, ayah saya tuh memang seneng dagang juga dari dulu gitu ya. Dulu beliau pernah dagang minyak tanah, bahkan minyak tanah itu yang didorong sendiri sampai akhirnya punya pangkalan sendiri. Tapi karena memang saya berinteraksi dengan beliau hanya sampai kelas 6 SD, jadi tidak terlalu tergambar lah detail-detail ilmu marketingnya atau bisnis seperti apa. Tapi kalau saya ini gitu ya, dulu teh seneng aja gitu dagang, tapi nggak dapat pemasukan, nggak jelas gitu. Terus kuliah dagang gitu. Yang penting mah kalau udah ada yang beli teh seneng aja gitu kan, tahu uangnya mah kemana gitu. Gitu aja terus. Sampai menikah pun sama, saya dagang gitu ya. Ya itu tanpa ilmu mungkin ya, hanya sekedar senang juga, tidak diiringi dengan ilmu, ternyata tidak terlalu optimal juga gitu ya. Senang dagang doang, senang bisnis doang, tapi tanpa pencatatan, tanpa ilmu bisnis, tanpa lain-lain. Apalagi Kang Oni mungkin lebih paham ya, bahwa ilmu marketing itu ternyata dari waktu ke waktu kan terus berubah ya. Artinya kan kita yang harus terus menyesuaikan. Nah, ini terjadi yang settle nih ya. Ini terjadi justru pada saat pandemi. Waktu pandemi mulai bulan Februari ya kalau nggak salah. Nah, sebelumnya saya bahagia gitu, rezeki bisa sama anak-anak gitu kan, apalagi Ramadan. Tapi lama-lama 1 bulan oke, 2 bulan oke, 3 bulan udah mulai keriting, 4 bulan udah mulai ngegas bicara karena mungkin ada inilah ya, ada tantangan kan ke anak-anak. Saya astagfirullah, banyak istighfar lah, saya nggak bisa gini terus nih, apalagi anak saya banyak, masih kecil-kecil kan, jadi korban ini terus saya gitu, ngomel-ngomel ibunya. Akhirnya saya mencoba hobi baru. Hobi barunya itu nulis waktu itu. Saya nggak punya ilmu nulis, saya nggak punya basic tentang buku, saya nulis saja, hanya untuk mengalihkan ini saya, untuk mengalihkan energi negatif saya. Jadi kalau saya pengen marah-marah, saya nulis tuh. Nulis, daripada saya ngomel, saya tulis tuh. Pas udah capek kan, ini kan harus pakai tangan, capek, astagfirullah, untung ini nggak saya lisankan ke anak saya gitu kan, saya buang. Nah dari situ saya bikin tulisan, dan masya Allah saya lahir anak baru, tapi bukan anak fisik tapi buku. Di pandemi itu menulis buku hanya dalam waktu 21 hari jadi buku. Saya nggak bawa bukunya sih karena nggak niat ininya. Judulnya TikTokan ngobrol asik tanpa ngegas. Jadi kita tuh bisa komunikasi tanpa harus ada nada-nada tinggi gitu ya, sama anak-anak, sama suami. Nah, dalam perjalanan itu juga, saya kan daftar haji nih. Daftar haji, itu pun saya tulis di buku saya, gitu, bagaimana mengelola respon. Waktu itu kan namanya pandemi ya, terjadi pemotongan finansial dan lain-lain gitu. Gak bisa bayar haji tuh waktu itu. Sedih dong gitu ya, udah diniatin tapi nggak bisa bayar. Akhirnya pikir, awalnya ada temen karena dulu saya basicnya pernah di dunia travel umroh gitu ya. Banyak keajaiban lah, kita nggak usah bedah satu persatu, pasti banyak lah teman-teman sahabat tentang keajaiban umroh, baitullah dan lain-lain. Tapi saya menemukan sebuah produk di mana lebih menguatkan niat, yaitu celengan Ka'bah. Saya juga nggak bawa produknya sekarang. Celengannya sama, tapi desainnya itu Baitullah gitu. Dihubungkan lagi dengan teori yang saya tulis di buku saya, sama teorinya dari YSQ. Siap. Beberapa menit sebelum kita mulai, tadi tuh ada yang ngegosengin, nganterin ini. Nah, ini biar teman-teman juga tahu. Kayak ini kan Bu, produknya kan Bu. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Sudah ada di Kang Oni. Terima kasih, Kang. Ini nih teman-teman, produknya celengan Ka'bah. Oke. Silahkan Ibu. Iya, itu. Jadi itu juga jadi pengalaman pribadi gitu.
ketika harus ke bank, ya masing-masing punya alasan tertentu lah. Saya nggak usah bahas tentang perbankan dan lain-lain ya gitu. Cuman buat saya waktu itu milihnya karena kita ada pemotongan finansial, tapi supaya semangat itu tidak luntur, saya harus punya cara lain gitu. Dan kenapa harus Ka'bah gitu? Supaya semangatnya juga nggak luntur. Jadi di situ bukan hanya sekedar produk celengannya, tapi ada energinya loh. Energi bagaimana ketika seseorang ingin sesuatu, ketika kita bantu dengan tools, itu memudahkan merekam ke otak kita dan masuk ke alam bawah sadar. Contoh sederhana, Teh Kiki pengen bakso nih ya, pernah pengen bakso kan? Kan tiba-tiba tukang bakso lewat. Pernah nggak seperti itu? Pernah. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan ras. Ras itu jadi ada di dalam otak kita itu ada antena, Kang. Nah, kalau kita pasang radio, ada antenanya, ketika channelnya cocok, radionya jelas nggak? Jelas. Oh iya. Jelas kan? Jelas. Nah, begitu pula dengan otak kita. Ketika kita pengen sesuatu, ketika kita pasangkan apa yang kita lihat, kita dengar, kita bayangkan, itu semua kepada sesuatu yang itu kita inginkan, insya Allah alam semesta itu akan merekam dan akan mewujudkannya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau dalam ilmu dalam Islam kan, insya Allah, Allah pun sesuai prasangka hambanya. Kalau kita merasa diri kita yakin, insya Allah akan yakin. Jadi sebelum dari produk celengan itu sebenarnya saya pengen bikinnya berupa tulisan gambar aja. Jadi di belakang pintu kamar, saya bikin vision board namanya. Saya pengen apa di tahun itu, dan Masya Allah, dengan izin Allah tentunya Allah wujudkan. Salah satunya itu ketika mengumrohkan orang tua. Saya tidak punya biaya, Kang. Saya tidak punya, kalau dihitung tidak punya uang, gitu ya. Tiba-tiba, Masya Allah, dengan izin Allah, ada caranya aja gitu. Bahkan saya bisa mengantar tanpa saya harus membayar. Karena kalau saya dihitung, itu saya tidak tahu dari mana itu. Nah, dari sebuah gambar, ya sama halnya kayak sejadah lah ya. Sejadah kan suka ada gambar Baitullahnya ya. Iya. Nah, itu kan sebenarnya ada tujuannya supaya tetap kita ingat kepada sebuah tujuan pengen ke sana. Nah, ini saya buat menjadi sebuah celengan supaya satu, semangat menabungnya juga tetap on fire gitu ya. Kedua, supaya toolsnya ketika kita afirmasi, visualisasi, terlihatlah dengan benda tersebut. Dan itu kan insya Allah eksklusif lah. Jadi disimpan di mana aja tuh kayaknya indah aja gitu buat ini. Buat mempercantik rumah, kamar. Dan kayaknya ini disimpan di meja kantor saya juga, meja kerja. Luar biasa ini Bu, indah Bu. Jadi bisa ingat. Iya, iya kan. Hari ini udah masukin belum? Insya Allah semua. Insya Allah semua umat Muslim nggak ada sih yang nggak pengen ke sana kan? Gitu. Iya Bu. Cuman nah itu biasanya kita terjebak dengan kalimat apabila mampu. Jadi seolah-olah jadi nggak mampu aja terus gitu. Padahal Allah tuh sudah menyiapkan kok dengan rezekinya, asalkan kita yakin. Gitu. Yang penting yakin ya Bu ya. Insya Allah. Gitu Kang Teh. Nah, ini Bu, saya mau nanya lagi. Ini karena saya juga baru lihat ini kan, ini kok ada kuncinya gitu. Kalau celengan itu kan biasanya tertutup rapi biar nggak tergoda untuk diambil. Ini kenapa disimpan kunci ya? Mungkin sedikit Bu dijelasin Bu kenapa gitu ya. Oke. Sebenarnya awalnya saya bikin dua jenis. Ada yang tanpa kunci, ada yang pakai kunci. Tapi kalau yang tanpa kunci, kemarin tuh pertimbangannya, ternyata ada juga kakak saya dan sahabat saya ketika visualisasinya ingin lebih dikuatkan, dia masukinnya bukan hanya uang, tapi paspornya dia juga dimasukin, gitu. Nah, paspor kan nggak cukup tuh sama segede gitu. Ada kan ya, segede segede koin gitu ya. Nah, kedua, ternyata ada yang mengupgrade cara nabungnya nih, bukan hanya dengan uang, tapi dengan emas, logam mulia. Logam mulia kan sekarang sudah dibuat yang malah kecil-kecil ya, yang 0,25 gram aja, itu harganya hanya nggak lebih dari 50.000. 2 orang makan bakso, Kang Oni sama Teh Kiki,
makan bakso disisihkan bisa buat nabung logam mulia gitu. Jadi akhirnya ada yang logam mulia, ada yang dinar. Nah dinar kan kalau di sama wadahnya itu emang nggak cukup wadah ini, jadi dibuatlah kunci. Nah kunci itu pun sebenarnya bisa diwariskan lah insya Allah gitu ya. Jadi kalau misalnya emang uangnya sudah terpakai, dia masih mau nabung lagi, bisa dimasukkan lagi, dipakai lagi tuh bendanya. Gitu. Oh iya, jadi ini bisa kalau dibuka gini kan nih teman-teman, kita bisa masukin emas batangan juga langsung ya, biar cepet Iya. Bu ya. Mau kunci mobil Benar, juga benar, bisa benar. gitu kan. Iya, kunci mobil. Kalau kunci serepnya doang Bu, nggak ada mobilnya. Kan visualisasi ini, Bu. Kang, harus yakin, harus positif. Siap. Sesuai dengan judul kita hari ini, The Miracle of Niat Bu ya. Nah ini Bu, di dalamnya nih Bu, saya nemu ini ada zikir 99 Asmaul Husna Bu ya. Nah ini apa ini Bu? Coba saya sambil buka Bu ya. Jadi, sambil Ibu jelasin juga ke teman-teman. Salah satu yang menjadi grand why saya, yang menjadi niat saya adalah saya harus mampu menebarkan manfaat lebih banyak orang lagi. Saya harus meninggalkan warisan lah untuk generasi setelah saya. Karena itu dalam setiap saya mendesain setiap orang yang membeli produk itu 5%-nya kita sisihkan untuk mengumrohkan du'afa. Artinya walaupun orang tersebut dengan menabung itu belum bisa berangkat, tapi amal solehnya udah ngalir tuh, karena dari dana yang dia bayarkan 5%-nya sudah kita sisihkan untuk mengumrohkan du'afa. Jadi mudah-mudahan walaupun dia belum berangkat, tapi pahalanya sudah mengalir dan itu menjadi memudahkan seseorang untuk berikhtiar berangkat ke Baitullah. Kedua, kami berikan juga fasilitas menghafal Asmaul Husna. Asmaul Husna itu kan nama-nama indah milik Allah ya, ada 99. Coba ditanya Teh Kiki, Kang Oni, dari Asmaul Husna berapa nilai yang sudah dihafal? Duh, malu. Kayaknya lebih banyak hafalan anak saya Bu. Dia lebih hafal kalau. Jadi kalau berdoa teh kan biar nggak, kalau berdoa teh nggak cuman Ar-Rahman Ar-Rahim aja gitu kan, Ar-Rahman Ar-Rahim aja gitu. Nah, kita punya metode, Kang. Jadi banyak juga sahabat-sahabat yang sudah bergabung dengan metode menghafal dengan cara seperti itu tuh ternyata lebih mudah untuk bisa menghafal beserta artinya. Seperti tadi kita beserta artinya. Kayak tadi tuh kita misalnya hanya membaca Al-Fatihah hanya di lisan saja, akhirnya kan nggak kena ya gitu. Begitu pula dengan Asmaul Husna. Karena saya mengutip sebuah hadis bahwa dari Bukhari Muslim kalau nggak salah, barang siapa yang menghafalnya Asmaul Husna maka ia akan masuk surga. Dan dalam potongan ayat Al-A'raf ayat 180 pun kan dikatakan di sana bahwa hanya milik Allah lah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Jadi ada tuntunan doa itu, insya Allah ketika kita berdoanya dengan mengucap Asmaul Husna, Allah terasa lebih dekat gitulah. Lebih kena ya, Bu? Karena kan kita berbicara miracle of niat. Segala niat itu pasti datangnya dari Allah. Nah, bagaimana caranya kita supaya istiqomah niat dari Allah? Ya, kita kenal dulu lah sama Allah. Barang siapa mengenal Tuhanku, mengenal hambaku, aku mengenal Tuhan. Gitu. Allah. Oke, Bu. Wah, ini produknya keren nih. Keren. Aslinya. Kalau kata orang Sunda itu aslinya, Bu. Jadi benar-benar kita berasa Ka'bah itu ada di sekitar kita, ada di depan mata ya. Jadi masukin uang ini benar-benar afirmasinya ada, sekaligus secara ikhtiar finansialnya juga dapat gitu, karena benar-benar kita ngumpulin uang. Katanya kan kalau niat itu sudah dimunculkan dalam hati meskipun belum dikerjakan, mudah-mudahan pahalanya katanya udah sampai Bu ya. Gitu. Nah ini belum ke pertanyaan berikutnya, ada pertanyaan dari teman-teman tuh kayaknya tuh. Iya Ibu, ini ya. Dari Kang Hariska. Ada yang nanya, dibacain ya Bu ya? Iya boleh, saya nggak bisa lihat chat soalnya di sini. Katanya, selain mampu, katanya hisab dunia itu di Mekah. Bener gak sih Bu?
Nah, itu Nah, yang itu Bu, menjadi gimana Bu? Saya juga fenomena ya. sering dengar Bu, itu Bu. Saya sekitar 5 tahun ke belakang di dunia travel umroh, dan itu menjadi salah satu fenomena yang dikhawatirkan masyarakat kita. Jadi, aduh, masih merasa banyak dosa gitu ya. Aduh, takut dibales di sana gitu ya. Aduh ini, aduh itu. Nah, sekarang dengan kita banyak aduh khawatirnya di sini, akhirnya kan nggak pernah melangkah-melangkah. Kita ganti ini, kita flip switch. Ini saya tulis juga di buku saya. Ketika kita punya sesuatu yang memang mengganggu pikiran kita dan kenyamanan kita, segera ganti hati perasaan itu. Segera ganti pikiran itu. Kita pikirnya justru ketika kita masih diizinkan, kita masih hidup. Bayangkan kalau kita ternyata keburu dijemput sama Allah, tapi kita belum sempat ke sana. Itu yang jadi pertanyaan. Kemudian takut dihisab ke sana. Justru dengan ke sana itu momentum kita buat bertobat sama Allah. Jadi jadikan untuk berangkat ke Satno adalah momentum kita ingin memperbaiki diri. Itu juga yang menjadi fenomena masyarakat kita kan, Indonesia itu keberangkatan haji umroh itu paling tinggi. Namun banyak orang yang akhirnya punten haji tomat itu kan tobat umat gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, bisa jadi kayak membaca Al-Fatihah tadi, hambar, hanya sekedar di lisan tapi tidak masuk ke dalam hati. Begitu pula mungkin orang bolak-balik ke sana rasanya hambar, hanya menggugurkan sebuah kewajiban tapi tidak merubah karakter seseorang. Padahal sesungguhnya orang-orang hebat itu lahir setelah mereka pulang haji kan. Kalau kita mau kupas sejarahnya banyak sekali dan kesuksesannya tuh eksponensial gitu, melebihi Allah memberikan lebih dari apa yang dia minta lah. Bisa gitu. Iya. Itu kan. Nah, wah luar biasa sekali ya. Ternyata cerita di balik terciptanya produk celengan ini ternyata ya ada berdasarkan pengalaman pribadi juga, dan juga memang kalau saya pernah baca nih Bu buku tentang NLP gitu. Jadi memang banyak hal-hal yang sejalan dengan apa yang sudah pernah saya baca, termasuk yang tadi ada afirmasi diwujudkan secara visual, belum lagi dengan tindakan kita memasukkan uang atau apalah itu yang kita anggap sebagai berharga untuk menjaga niat kita. Dan sebetulnya kita sudah nyiapin beberapa pertanyaan ya Teh Kiki ya. Iya. Tapi kayaknya sudah terjawab semua sama Ibu. Saya terlalu nerolang kayaknya ya ngomongnya ya. Gak apa-apa. Jadi secara satu keseluruhan kita dapat informasinya secara utuh. Nah, ini kita lihat juga, ini ada komentar dari Ibu Degia Alamsyah. Galkok sama celengannya mau, katanya Bu. Nah, ini Masya Allah, ada yang nanya juga berapa harganya, mau order katanya. Nanya berapa order. Itu. Benar Teh, celengan rindu katanya Bu, kalau kata Firsa Besari mah gitu. Ini anak muda ini. Rindu Ka'bah. Oke Bu. Kayaknya ada lagunya itu ya, celengan rindu ya. Iya, ada. Teh Kiki bisa nyanyinya. Oke, kalau dari harga harga itu kita pasangnya di harga 115.000 Kang. Tapi memang itu bahannya juga saya produksi sendiri, benar-benar saya cek produknya sendiri mulai dari triplek dan lain-lainnya gitu sampai digital printingnya, QC-nya lewat langsung dengan saya karena memang saya pernah beberapa kali. Jadi dari sisi kerapihan insya Allah saya berharap bisa diwariskan gitu si barang tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua, karena banyak benefitnya itu, dari dana 115.000 bayangkan bisa berkontribusi mengumrohkan du'afa. Kalau kita harus ngeberangkatin sendiri, berapa yang harus kita keluarkan kan untuk berangkat umroh gitu. Tapi hanya dengan 115.000 dia sudah berkontribusi mengumrohkan du'afa. Kedua, itu tadi menghafal Asmaul Husna. Dalam
sepanjang usia kita, Allah sudah sampaikan, Allah punya nama 99. Nah, berapa asma Allah yang sudah kita hafal. Dan sebenarnya Allah sudah janjikan dengan menghafal Asmaul Husna itu, insya Allah dengan izin Allah memasukkan ke surga di antara amalan-amalan yang lain ya. Artinya dengan metode yang kita punya, sebenarnya kalau harus training itu pasti biayanya besar kan. Tapi kita berikan free untuk menghafal itu. Secara online kan hanya 10 hari, dan satu sesi hanya 1,5 jam. Tapi seru, sangat menyenangkan. Medianya Zoom. Zoom ya, medianya Bu? Zoom. Dan itu seru lah gitu. Ada tuh Bunda Evi di sini, salah satu testimoni beliau sangat tinggi sekali semangat. Iya, Bunda Evi di sini. Ada yang testimoni saya bertahun-tahun udah waktu masih muda nggak bisa hafal-hafal, kok dengan metode ini malah jadi mudah gitu, langsung hafal lagi 99. Jadi ya memang metode sih yang membedakan gitu. Ya. Gitu Kang. Iya, ini juga ada quotes mungkin ya, ini dari Bunda Evi nih Bu. Kata Bunda Evi, ya mungkin menambahkan dalam diskusi kita, apa yang difikirkan, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dikatakan, apa yang dirasakan, apa yang dilakukan, semua adalah doa, katanya Bu. Masya Allah. Terima kasih Bunda Evi, beliau sangat aplikatif sekali deh kalau udah dapat ilmu. Support system saya juga. Beliau semua, beliau usianya udah ini loh Kang, udah senior lah ya, saya tidak menyebutkan senior, usianya, tapi semangatnya luar biasa. Semua jenis training beliau ikuti. Yang menjadi PR sebenarnya kan aplikasi Kang. Kita banyak ikut banyak pelatihan, banyak ikut training, tapi kalau tidak diaplikasikan akhirnya juga nguap lagi. Seperti halnya bab niat tadi kan, niat mah kuat, tapi kan gitu. Ini sih, tapi kan padahal gitu. Nah itu yang harus kita kurangi, excuse tadi. Iya, Bu. Betul, banyak hal di luar kita yang tidak bisa kita kendalikan. Hujan bisa dikendalikan nggak, Kang? Enggak, Bu. Enggak. Tapi Kang Oni dan Teh Kiki harus keluar. Apa yang bisa dilakukan kalau hujan? Ya, Teh Kiki apa Teh Kiki? Pakai payung. Betul kan? Berarti ada nggak sebenarnya solusinya? Ada. Ada. Pandemi bisa dikendalikan nggak? Tidak. Enggak. Tapi kita harus terus produktif di selama pandemi. Kira-kira ada nggak alternatif solusi? Pasti ada, Bu. Sebenarnya pasti ada. Namun kenapa orang mengeluh, kenapa orang menurun, kenapa orang menjadi dan lain-lain lah ya gitu. Karena bisa jadi kita nggak mengendalikan responnya. Banyak hal di luar kita yang tidak bisa kendalikan. Tapi kita kan harus punya output nih, hasil. Ternyata ada satu hal yang bisa kendalikan, yaitu respon. Kayak tadi hujan. Hujan kan nggak bisa dikendalikan. Tapi kita harus beraktivitas. Apa yang bisa kita ganti? Responnya. Kita bisa pakai payung. Tuh. Pandemi kita tidak bisa kendalikan. Tapi kan kita harus lebih produktif. Apa yang bisa kita kendalikan? Banyak kalau kita mau cari ilmunya. Sekarang bertebaran ilmu di dunia online. Aplikasi bisa dibuat dan lain-lain gitu. Insya Allah, seperti saya lah tadi kan, mulai keriting, anak, lain-lain gitu ya, finansial. Tapi saya memilih untuk mengendalikan respon. Akhirnya kan tiba-tiba keluar produk ini. Tiba-tiba keluar buku. Tiba-tiba saya diundang di sini gitu kan, nggak pernah menyangka juga mau ngadain live di sini. Masya Allah, akhirnya Allah memberikan lebih dari apa yang kita minta. Iya, Bu. Masya Allah. Ini juga ada komentar lagi tuh Teh Kiki dari Bunda Evi, tambahan ya. Mungkin ini saya lihatnya lebih ke arah testimoni, Bu. Testimoni Bunda Evi udah menghafal Asmaul Husna. Katanya Masya Allah, saya dari dulu belajar didampingi audio tidak bisa-bisa, tapi begitu belajar Asmaul Husna bersama Coach Yendra dan Coach Tika, alhamdulillah dimudahkan Allah, katanya Bu. Alhamdulillah ya. Terus ini ada lagi dari Bandung, Kanopi Pagar Minimalis. Mau dong gimana cara ordernya? Oh ya tadi belum dijawab kayaknya Bu ya, gimana ya? Tadi baru dihargai. Jadi kemana-mana ya jawabnya. Oke, boleh. Bisa follow
dulu Instagram Gema Baitullah ya, Teh Kiki ya. Iya. Kemudian bisa juga follow ke Celengan.Rihlah. Di Gema Baitullah yang sekarang Teh Kiki join, langsung aja diklik. Nanti di sana kan ada panduan untuk follow. Nah, kalau misalnya nggak tertulis nih Celengan.Rihlahnya, follow dulu Gema Baitullah, nanti bisa follow. Nah, di sana sudah ada di bio-nya udah bisa langsung diklik, itu langsung terhubung ke admin untuk pemesanan. Nanti bisa langsung langsung dijadwalkan untuk ikut Asmaul Husna lagi. Kalau misalnya mau sekarang, insya Allah hari Selasa udah ada kelas baru lagi Kang, menghafal Asmaul Husnanya. Itu udah berapa orang, Bu? Yang ikut biasanya banyak sih, bisa sampai 50, bisa juga sampai 100. Sekali, Bu. Gitu. Di sini tapi juga karena interaktif ya, jadi seru gitu. Kemudian jadi banyak nih yang saya mau ceritakan. Selain untuk yang celengan, kalau ada sahabat-sahabat dari UMKM juga tuh seperti tadi ingin lebih di charge lagi lah bab niat tadi gitu ya. Kenapa kok mulai slow? Tadi dicari Grand Why-nya tadi Kang dengan cara coaching. Mangga silahkan boleh ke DM ke Instagram saya. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut seperti apa. Alhamdulillah. Di kesempatan kali ini juga ada Coach Yendra 165 ini hadir, Bu. Itu support system saya paling utama itu. Support system dunia akhirat, Bu ya. Amin. Ada Coach Abri Eski juga Ibu join bersama kita. Ya, terima kasih Mas Abri. Itu sahabat saya di Balikpapan juga. Oke. Masya Allah. Tuh kan, kita Kiki, alhamdulillah ya kita jadi silaturahmi. Banyak sekali orang-orang. Ya mungkin ini juga kita harus lebih semangat lagi. Ternyata sebetulnya semuanya itu tergantung dari kita ya. Ketika kita merasa loyo, merasa low, berarti ada memang sesuatu yang harus kita benahi lagi ya. Salah satunya mungkin bisa tuh teman-teman kita dengan mengikuti coaching sama Ibu Tika ini. Mangga silakan. Sama komunitas juga berpengaruh Kang. Kadang-kadang kan kalau kita salah, ya kenapa coaching itu muncul? Ketika kita punya masalah, kita menyampaikannya kepada pihak yang tidak tepat, akhirnya curhatnya jadi menampung sampah kan gitu. Akhirnya saling negatifnya terserap, itulah yang menyebabkan dia jadinya energinya jadi low gitu. Tapi ya ini Kang Oni bagus banget kan mengumpulkan para UMKM, bagaimana mindset itu bisa terbangun terus positif dan menjaga mental positif, itu yang memang sangat penting apalagi di era sekarang. Sekarang lagi isunya mungkin banyak ya, Kang Oni banyak menerima testimoni atau konsultan dan lain-lain gitu kan. Ilmu insya Allah bisa dicari secara intelektual, bisa kita pelajari, tapi membangun mental positif itu yang sangat-sangat penting untuk bisa, karena core-nya, jangkarnya kan harus kuat dulu ya. Ketika kita punya ilmu apapun, ilmu marketing apapun, tapi jangkarnya lemah, akhirnya kalau perahu jungkir balik lagi. Nah, kalau di kami memang di si jangkarnya itu yang lebih dikuatkan. Grand Why-nya tadi, inner drive seseorang untuk melakukan sesuatu. Masya Allah. Ini banyak apresiasi juga Bu dari teman-teman peserta. Silakan Teh Kiki dibacain, Teh Kiki apresiasinya dari siapa aja itu? Ini ada dari Hafizullah. Katanya alhamdulillah barakallah Coach Tika. Terus ada dari Femi 165. Masya Allah barakallah fi Coach Tika. Terus dari dari Coach Yendra tuh ada lagi tuh. N2P keren katanya. N2P itu negatif to positif Kang namanya. Jadi kalau gitu, sudah ada, tadi yang awal kita dibahas kan. Oke. Jadi kalau udah mulai ada jangkrik-jangkrik di dalam pikiran kita kan gitu, nah itu kita harus segera flip switch namanya, rubah kepada positif. Itulah kenapa kita harus bersinergi Kang, kita harus berjamaah. Kalau dalam Islam kan, kenapa sholat berjamaah itulah sebagai cara kita untuk menjaga mental positif itu.
Karena kalau kita punya ilmunya baik, tapi kita berada di komunitas yang kurang positif gitu ya, akhirnya luntur lah itu semua. Jadi mah jangan bermain-main dengan ini nih. Gitu. Nah, oke Bu. Mungkin salah satunya dengan menonton live Instagram ini juga Bu ya, mudah-mudahan menjadi N2P tadi ya. Amin, amin. Iya Kak. Ada Umi Konita, alhamdulillah, barakallah Coach Tika, ada Bunda Sahira.sabrina.ss, barakallah Coach Tika. Amin. Wah, di saat udah masuk segmen terakhir nih, banyak yang join nih Bu. Gimana Bu? Ini kita bisa direkam kan ya endingnya ya? Iya, bisa ya Bu? Bisa di download. Bisa di repost berarti ya? Iya, bisa di repost Bu. Nah, nanti jadi kita yang repost buat, iya, jadi yang buat baru gabung, jangan sedih, nanti bisa lihat lagi. Iya, oke. Baik, mungkin Teh Kiki masih ada nggak Teh Kiki pertanyaan? Karena Teh Kiki juga nih aktif Bu di salah satu komunitas pemudi hijrah semacam itu ya, kalau nggak salah gitu. Iya, belajar. Iya. Barangkali boleh deh kita saling sharing-sharing aja. Nanti kapan waktu misalnya lagi kumpul, kita mau bahas sesuatu yang memang tentang mindset positif terutama, atau memang coaching. Coaching pun bisa untuk mencari calon pasangan juga bisa. Suami atau istri bisa. Yang dari komunitas-komunitas hijrah itu. Semua hal bisa dibahas dengan coaching, insya Allah. Tapi kalau untuk menikah lagi nggak ada Bu ya? N2P. Itu nanti ibu-ibu langsung pada live. Oke. Baik Ibu, mungkin bisa sedikit kesimpulan aja Ibu dari apa yang sudah kita bahas tadi. Mungkin biar teman-teman yang terakhir join ini setidaknya tahu lah highlight-nya apa aja yang kita bahas. Oke. Pada akhirnya apapun yang menjadi bentuk ikhtiar kita, bagi kita yang muslim, tidak ada lagi sandaran yang lebih tepat selain kepada Allah. Tidak cukupkah COVID sudah hampir 1 tahun ini kita alami? Tidak cukupkah orang-orang soleh dipanggil oleh Allah? Seolah-olah malaikat pencabut nyawa itu sedang berkeliling di sekitar manusia. Tidak cukupkah bencana di mana-mana? Artinya apa? Apapun ikhtiar kita di dunia ini, jadikan itu adalah sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah. Apapun usaha kita, apapun bisnis kita, apapun wirausaha kita, semata-mata itu bukan sekedar level 1 tadi finansial, bukan hanya sekedar finansial yang kita tunggu. Rezeki itu sebagai akibat, bukan tujuan. Namun ketika kita jangkarnya dan grand why kita terbangun, pada saat kita menentukan apa yang menjadi alasan kita, yang menjadi inner drive, dorongan terdalam kita melakukan sesuatu, terutama bisnis, itu sesungguhnya adalah cara kita untuk menjemput rezeki itu. Karena rezeki itu tadi bukan tujuan, tapi akibat. Ketika niatnya sudah settle, ketika niatnya sudah firm, sudah oke, itu insya Allah, Allah yang akan, jadi energi positif kita itu dengan niat yang positif tadi, Allah akan memberikan energi-energi ke dalam diri kita. Nah, yang manusia lupa biasanya, yang menjadi rezeki itu yang selalu bentuknya fisik, selalu bentuknya finansial. Tapi ketika respon kita bisa nyaman menghadapi tantangan seberat apapun, itu justru adalah rezeki terbesar dari Allah. Ketika kita kehilangan dunia, justru disitulah kita bertemu dengan pemilik dunia, mengenal pemilik dunia. Jadi tetap semangat, tetap optimis, apapun kondisinya, apapun tantangannya, kembalikan lagi kepada tujuan tertinggi kita sebagai manusia. Masya Allah, makasih banyak Ibu. Tepuk tangan. Masya Allah. Selamat juga untuk kita semua yang udah hadir, yang dari awal sampai yang akhir. Tadi juga sempat ada yang keluar tapi masuk lagi mungkin karena koneksi gitu ya. Tapi nanti insya Allah akan di-download replaynya dan nanti akan di-post di Instagram saya. Teh Kiki masih ada Teh Kiki?
Udah. Oke, sudah. Kalau sudah, mungkin bisa ditutup saja, Ibu Tika, dan kami mengucapkan terima kasih banyak di sela-sela kesibukan Ibu. Aktivitas hari ini mau menyempatkan waktu untuk berbagi dengan kami. Dan semoga teman-teman terima kasih banyak juga, Kak. Ya, Bu. Iya, terima kasih banyak juga undangannya, dan mohon maaf lahir batin, semoga bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang keliru adalah dari lisan saya sendiri. Mudah-mudahan diampuni. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Mungkin Kiki silahkan di. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pay attention, pay attention, pay attention.